Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B2 2019. Kami di sini akan menjelaskan beberapa materi atau histori atau sejarah mengenai Kapita Selekta IKIP Siliwangi dan Bela Negara. Demi memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta IKIP Siliwangi dan Bela Negara dengan dosen pembimbing Bapak Syekh Halim. Dengan anggotanya saya sendiri Alika Mutiara dengan nomor induk mahasiswa 195101171. Saya Pujianti dengan NIM 195101155. Saya Neng Reni dengan NIM 195102228. Nama saya Lili Sania dengan NIM 195100096. Pujianti NIM 195101187. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu tentang sejarah singkat IKIP Siliwangi Bandung. IKIP Siliwangi Bandung merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam lingkup disiplin ilmu kependidikan serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2014. Berdirinya IKIP Siliwangi Bandung berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Berawal dari STKIP Siliwangi Bandung yang tidak didirikan oleh sebuah yayasan yang sudah ada sebelumnya, tetapi didirikan atas perintah Pangdam 3 Siliwangi pada tanggal 11 Maret 1986. IKIP Siliwangi diberi lambang seekor maung yang artinya jiwa yang hebat dan memiliki semangat yang besar. IKIP Siliwangi Bandung mempunyai visi yaitu terwujudnya institut keguruan dan ilmu pendidikan yang unggul, berdaya saing global dan menjadi rujukan inovasi pembelajaran serta menjadikan pendidik yang berjiwa entrepreneurship. Berkualitas, biaya pas. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep bela negara. Apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Unsur dan fungsi negara terdiri dari yang pertama unsur negara yaitu satu wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari wilayah lain. Sedangkan fungsi negara terdiri dari yang pertama fungsi pertahanan, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga melaksanakan ketertiban, yang keempat mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, mengapa negara perlu dibela? Dilihat dari fungsi pertahanan, setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Dan dilihat dari aspek hukum, warga negara wajib membela negara karena berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian
Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, semangat, dan tindakan seluruh warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dengan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Ketentuan dasar hukum upaya bela negara terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bukan semata-mata kewajiban TNI karena harus melibatkan pula rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Yang ketiga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Isinya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu konsep bela negara. Konsep bela negara adalah konsepsi moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang dimaksud cinta tanah air adalah kecintaan terhadap tanah air harus selalu kita tumbuh kembangkan agar kita selalu siap dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kecintaan terhadap tanah air dapat dipahami melalui penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang wilayah Nusantara. Kecintaan terhadap tanah air dapat ditumbuhkan dengan sikap seperti berikut, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yang bercirikan sarwa Nusantara. Yang kedua, meyakini atas kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara. Konsep bela negara yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk negara. Ciri-ciri perbuatannya yaitu mencurahkan perhatian, keahlian, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, kerelaan berkorban baik jiwa dan raga untuk membela keutuhan dan kedaulatan sebagai bangsa dan negara. Konsep bela negara yang selanjutnya adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dilihat dari segi bahasa, ideologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu idea dan logi. Idea berarti gagasan atau buah pikiran, sedangkan logi berarti ajaran. Ideologi diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau buah pikiran. Pancasila sebagai ideologi adalah wujud dari pemikiran manusia tentang cita-cita yang sungguh-sungguh digenggam dan berusaha untuk diwujudkan. Konsep bela negara yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bela negara atau rela berkorban merupakan sikap dan perilaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Kesadaran rela berkorban itu hakikatnya adalah berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Konsep bela negara yang selanjutnya teman-teman yaitu memiliki kemampuan bela negara. Maksudnya di sini adalah
secara psikis atau mental, memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri atau pede ya teman-teman, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.